Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setiamu yang dinyatakan atas kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 5, kita baca ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sepanjang hari-hari hidup kita bisa melihat pada umumnya manusia akan berjuang untuk mencapai kesuksesan hidup secara duniawi. Ini yang terjadi, dan ini dipandang sebagai sebuah kehidupan yang wajar. Pertanyaannya sekarang, jika demikian, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga harus mengikuti cara hidup manusia pada umumnya, atau cara hidup orang-orang dunia pada umumnya? Kita ingin mencapai kesuksesan secara duniawi karena kita juga ingin menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Pada akhirnya kita juga akan menganggap bahwa cara hidup yang demikian adalah cara hidup yang wajar karena kita masih hidup di dunia ini. Nah, saudaraku, kita harus ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ingat itu. Dengan demikian kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Bukan berarti kita tidak boleh sukses, tetapi kesuksesan hidup secara duniawi itu bukan segala-galanya. Sebab apalah artinya kita sukses secara duniawi, kita bisa memiliki segala sesuatu, bahkan kita bisa memiliki dunia ini dengan segala isinya. Tetapi pada akhirnya ketika nanti kita menutup mata, hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah. Inilah yang akan mendatangkan malapetaka kekal atas kehidupan kita. Saudara, kita semua harus menyadari akan hal ini, ya. Sekali lagi saya katakan, kita semua harus menyadari akan hal ini. Sukses hidup sebagai orang percaya itu bukan karena kita bisa memiliki segala sesuatu, bukan karena kita bisa hidup di dalam kelimpahan, di dalam kemewahan hidup, kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tidak seperti itu, saudaraku. Sukses hidup orang percaya itu adalah ketika nanti kita menutup mata, kehidupan kita berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah kekayaan hidup yang sesungguhnya.
Sebab kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu lebih bernilai, lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan nilainya itu kekal. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Sebab kita akan menyesal. Tetapi penyesalan itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Ketika nanti kita menutup mata dan hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, ini tragis, saudaraku. Ya, ini tragis. Ingat, suatu saat nanti kita akan tiba di ujung nafas kehidupan, di mana detak jantung kita akan berhenti, di mana denyut nadi kita akan berhenti. Semua itu menandakan bahwa masa hidup kita di dunia ini berakhir. Nah, apa yang kita perjuangkan selama ini, kesuksesan hidup yang kita capai secara duniawi, apakah kita bisa membawa semuanya itu? Tidak bisa. Semuanya itu akan kita tinggalkan, semuanya itu akan kita lepaskan, saudaraku. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, sebelum kita menyesali perjalanan hidup kita ini, mari kita hidup sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sebab kalau kita mau membaca Filipi 3, mulai ayatnya yang ke-7, kita akan melihat satu prinsip hidup yang sangat luar biasa yang dikenakan oleh Rasul Paulus. Dan itu harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Filipi 3 mulai ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan itu. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudaraku, di sini kita bisa belajar. Kalau kita masih mengikatkan diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini, kalau kita masih mau mengejar kesuksesan hidup secara duniawi, karena kita masih ingin menikmati hidup dunia ini, kesenangan-kesenangan dunia ini, maka sesungguhnya kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Kita boleh saja hidup meraih kesuksesan secara duniawi, tetapi kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Karena apa? Karena orang percaya yang hidup menikmati dunia ini, itu artinya ia tidak akan pernah serius, ia tidak akan pernah sungguh-sungguh mau mempersiapkan masa depan kehidupannya di kekekalan. Orang percaya yang hanya mengejar perkara-perkara dunia ini, ia tidak akan pernah serius untuk berjalan dengan Tuhan. Karena orang percaya yang mau serius untuk berjalan dengan Tuhan, ia akan melepaskan segala sesuatu. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tadi, saudaraku. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya ketika sekarang kita berada di dalam Kristus, kita harus memandang kepada Kristus, melihat cara hidup Kristus, lalu kita berjalan mengikuti jejak hidupnya. Kita memiliki prinsip hidup yang sama seperti Kristus, yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, seharusnya kita juga memiliki prinsip hidup seperti ini. Apa yang sekarang kita anggap itu menyenangkan, menyukakan hati kita, membahagiakan kehidupan kita secara duniawi, kita harus berani melepaskan semuanya itu. Kita harus berani menganggapnya itu semuanya sampah. Supaya apa?
supaya kita bisa mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan, supaya kita bisa memperoleh Kristus. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka nanti ketika di ujung kehidupan, ketika kita menutup mata untuk selama-lamanya, kita akan dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ini sukses hidup sebagai orang percaya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bahkan hal itu lebih bernilai daripada semua yang ada di dunia ini. Jadi saat ini seharusnya kita sadar, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah sukses hidup sebagai orang percaya. Tidak ada kesuksesan hidup yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau berjuang untuk semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa diterima dan diakui sebagai anak-anak Allah dan diperkenankan tinggal sebagai anggota keluarga kerajaan Allah di rumah Bapa di sorga. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan hidup saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami sadar sungguh saat ini bahwa di sisa waktu hidup kami, selagi kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami sungguh disadarkan dan kami sungguh diberkati. Ya Bapa yang Maha Kudus, saat ini hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka gumuli, ya Bapa, belas kasihanilah anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah yang empunya hidup ini, dan Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Yang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah sakit penyakit, masalah bisnis atau usaha anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang menjawab pergumulan mereka. Yang lemah Engkau akan kuatkan mereka, yang susah Engkau memberikan penghiburan, bahkan yang terikat dengan dunia ini Engkau akan melepaskan mereka. Lalu mereka boleh kembali kepadamu ya Bapa, dan mereka mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu di sepanjang sisa umur mereka. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau akan menjawab pergumulan hidup anak-anak-Mu. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.